Saya akan bercerita tentang Bilal. Ini sesuatu yang kaitan dengan hati, dengan kecintaan, dengan mahabbah, dan itu sangat mendasar dari kehidupan seorang muslim. Bilal, hamba sahaya, kulitnya hitam. Bilal bin Rabah. Minas sabiqin al-awwalin, dalam masuk Islam pertama. Bagaimana penyiksaan yang dia hadapi ketika dia di Mekah. Ya, semua kita tahu ceritanya ketika batu yang panas di padang pasir yang panas di musim panas. Taruh batu yang panas di dada yang terbuka supaya dia kembali, kan ketahuan dia masuk Islam. Disiksa sama sayyiduhu, sama pemiliknya. Tapi apa kata-kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Satu dia enggak. Sehingga para sahabat tanya, Bilal, kamu ketika disiksa kok kuat? Mungkin apa yang bisa kok kamu tahan begitu? Apa kata Bilal? Ikhtalatat mahabbatullah bi alamit ta'zib. Jadi menyatu yang namanya cinta sama Allah dan Rasulnya itu dengan siksaan. Faghalabat mahabbatullah walam ash'ur bil alam. Yang dominan itu cintaku pada Allah. Dan akhirnya aku gak merasakan sakit. Jadi batu yang panas sudah gak terasa. Karena yang dominan cinta sama Allah. Kapan seseorang itu bisa mendapatkan cinta Allah? Tapi kalau Allah sudah mencintai seseorang, orang itu pasti cinta sama Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Antum kalau lihat ayat tadi, Allah mencintai mereka dan mereka cinta Allah. Itu. Bagaimana mau mendapatkannya? Semua kita berusaha. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, salah satunya ya kita ikuti Rasul, sebab itu jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, itu Bilal. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ketika wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak kuat lagi azan. Kalau sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhenti dia, udah nggak kuat. Akhirnya minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia katakan, yang paling dicintai oleh Rasul itu yaitu berjuang di jalan Allah. Dia ikut rombongan para pejuang. Dan dia berada di benteng-benteng terdepan untuk menjaga teritorial wilayah Muslim saat itu, wilayah Islam saat itu. Abu Bakar Siddiq, enggak, kamu harus adzan. Akhirnya dia ngomong sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika engkau merdekakan aku. Jadi ketika dia diazab, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun dengan harga mahal. Ketika engkau memerdekakan aku tadi, apakah kamu tetap mau mengendalikanku? Kalau itu ya aku pasrah padamu. Tapi kalau engkau merdekakan aku lillahi subhanahu wa ta'ala, fada'ani wa nafsi, biarkanlah aku. Sayyidina Abu Bakar, a'taqtuka lillah fa masyait kama turid. Aku merdekakan kamu itu lillah, dan lakukan apa yang kau inginkan. Berangkat dia ke Syam. Karena itu di garis depan dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia mimpi. Mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, ma hadhil jafwah. Wahai Bilal, kok apa ini kekeringan di hatimu ini ya? Ya, kok kamu gak rindu padaku? Bahasa semacam itu. Bangun tidur pagi, berangkat dia ke Madinah. Dia ziarah. Pas dia ziarah ketemu sama Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Dia cium. Terus mereka berdua mengatakan, azan, suruh azan dia. Namanya ini kedua cucu Rasul ini, dia meminta untuk dia azan. Antum tahu, baru Allahu Akbar itu goncang Madinah itu. Sudah, artinya ini suaranya, ini suara puluhan tahun. Disebutkan Bilal radhiyallahu anhu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dilepas.
Langsung azan subuh, ribut di Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah, wah tambah lagi. Ketika disebutkan Muhammad Rasulullah, bukan hanya laki-laki, yang perempuan-perempuan pada bangun, pada nangis semua coba. Gitu. Jadi suaranya itu dia nggak kuat kalau nggak dimintakan oleh kedua cucunya, dia nggak. Akhirnya setelah itu dia kembali lagi ke sana di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, keliling juga sampai di daerahnya Bilal. Dia pindah-pindah dari Halab, dari Dimashq. Walaupun dia terakhir meninggal di zaman Sayyidina Umar tahun 20 Hijriah. Sayyidina Umar minta dia untuk azan. Kan banyak sahabat di situ. Azan lagi dia. Ya kalau sudah dia azan, semua memori ini kembali ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak nangisnya Sayyidina Umar juga. Sampai dia meninggal, ketika dia akan meninggal, istrinya mengatakan, ya sedihlah sama istrinya saat mau meninggal. Dia bilang, kamu jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadun wa sahbah. Besok kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Jadi kehidupan itu kehidupan ya mungkin bukan hanya saya, banyak mengatakan kehidupan di zaman Rasul surga sebelum surga di akhirat. Memang ada surga di dunia. Yang tuh melihat wajah Rasul, mereka selesai, nggak punya masalah. Jadi tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sejak diciptakan Nabi Adam, nggak ada. Ini sudah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan tidak ada pendamping Rasul melebihi sahabat-sahabat Rasul. Tidak ada. Mau cari di mana lagi? Artinya mereka mendahulukan Rasul dari diri, keluarga, anak, harta. Ini yang didahulukan. Dan bukan hanya yang pria, yang wanita juga begitu. Coba, kalau pasukan datang ke kota Madinah, yang ditanya pertama, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan anaknya, bukan menantunya, bukan semuanya. Kalau diberitahu oleh pimpinan pasukan yang masuk, Rasul dalam keadaan sehat, wahab. Innal musibata ba'daka hayyin. Kalau ada pun ujian, ayahnya syahid, anaknya syahid, suaminya syahid, semuanya ringan, yang penting ini selamat. Sallallahu alaihi wasallam.